di channel kita gitu kan ya bro ya. Yoi men. Jadi gue bareng teman gue nih, kenalin dulu teman gue, bisa diperkenalkan, silahkan bro. Nama Oke. lu siapa? Oke, saya panggil aja Ardi. Karena kalau Ardian kan kepanjangan susah gitu loh. Iya kayak Ardi nama ya. cewek juga kalau ya enggak lah. Dian, ntar manggilnya Dian gitu kan. Diantuk namanya. Oke, gitu kan ya, karena kita itu sebenarnya kan ini kan masih tahun baru nih. Ya kita itu ingin mengucapkan aja gitu buat kalian itu ya. Yoi. Iya, apa tuh, ngomong apa tuh bro? Silahkan bro. Ya, selamat tahun baru, Happy New Year. Semoga yang kalian inginkan tercapai di 2021 ini. Karena kalian tahu sendiri lah, tahun 2020 itu banyak banget lah kita Yes. rintangan yang kita hadapi ya nggak? Yes, kelam banget Pak. Kelam banget lah bro. Lu bertahan sampai sekarang, gila bro. Lu main gamenya jago berarti gue jamin. Iya nggak? Jago main game survival. Lu sering nonton The Walking Dead. Wow, lu jago bertahan hidup sekarang ya nggak? Mantap. Cuman kali ini itu gue nggak bakal ngebahas yang kayak begituan, karena seperti biasa gitu ya bra bos gitu kan. Hari ini tuh gue bakal bercerita horor bareng teman gue ini, karena kebetulan gue lagi ada di kampung gitu kan ya. Jadi gue bisa ketemu sama teman gue ini. Kita bisa bercerita-cerita horor lagi di segmen Creepy Fight, nggak lain dan nggak bukan. Itu pokoknya ya. Oke, gimana kabarnya? Oke, ya, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa itu yang kayak gimana sih bro? Yang Stylenya lu ngeliat gak sih cuy? Gunung banget anjing. Stylenya tuh gunung banget Ini gitu. kebetulan habis ngecamp langsung ke sini nih cuy. Tanpa pulang tanpa mandi ini cuy. Gunung banget baunya. Gitu. Baunya itu udah gunung banget gitu Mantep. kan. Sesuai dengan stylenya. Jadi kita akan membahas tentang cerita horor di gunung. Ya, Yes. ya karena gue denger nih kan, lu tuh sering naik gunung ya. Udah pernah ke gunung mana aja bro? Pernah sih ke Merbabu, terus Merapi, Andong, pokoknya daerah-daerah sini lah. Oh, Jawa Tengah Yes. ya. Iya. Itu gimana sih naik gunung itu, capek apa enggak, apa sih yang dinikmati dari naik gunung? Capek sih pasti ya, tapi kan setelah capek itu kita melihat sesuatu yang belum pernah kita rasain di bawah gitu loh. Oh iya sih, maksudnya kan capek terus nyampe atas kita bisa Iya. ngeliat pemandangan kan ya gitu. Rasanya kayak di ini nggak sih, kayak di apa, di tower kita naik gitu, sama aja nggak sih ngelihatnya Beda ya? lah, beda. Beda ya, ada perjuangannya lah ya. Iya banget, ada Iya. dingin-dinginnya, ada panas-panasnya, Iya. capek-capeknya gitu loh. Cuman kalau menurut lu dengan cuaca kita yang sekarang kayak begini nih, terus ada corona, itu gimana tuh? Maksud disarankan nggak sih buat naik gunung gitu? Kalau corona sendiri kan tentu kita harus mematuhi protokol ya. Iya, Soalnya benar, kan benar, corona. Kalau cuaca sendiri biasa sih sebenarnya. Hujan-hujan gini. Kan itu tantangan tersendiri buat kita. Oh. Badai. Tergantung kita tuh tahu apa namanya di gunung seperti apa itu harus tahu kita. Oh, jadi istilahnya kita udah tahu lah tata caranya. Terus istilahnya di gunung itu kan kita pasti butuh skill Iya. tertentu kan Terus buat. pengetahuannya kan kita nggak cuma naik gunung kayak main kan nggak bisa kayak gitu. Iya sih. Biasanya kalau naik gunung berapa orang tuh? Biasanya sih ya tergantung tim sih. Kadang 10, 5, 4 pernah 4. Oke, jadi sampai sini nih gue pengen nanya nih kan, biar buat istilahnya itu kayak ada salahnya gitu loh bro, dari yang tadi perkenalan terus masuk cerita horor itu biar halus gitu. Biasanya kan ada mitos tuh ya, boleh kan lu tadi ngomong 10 kan genap, terus katanya kalau naik gunung ada ganjil genap gitu, gimana sih? Katanya kan ada yang kalau lu ganjil entar yang satu bakal di kepet lah, gimana lah gitu, itu gimana? Tergantung gunungnya sih sebenarnya. Tergantung mitos di gunung itu sendiri. Tapi kebanyakan 3 orang pernah nggak ada apa-apa tuh, Aman aja. Malah Ya? yang 10 orang yang pernah ada kejadian ya cukup ngeri lah. Oh, jadi apakah ini yang akan diceritakan di sini, bro? Ya kita tunggu aja nanti lah. Oke, jadi mungkin buat kalian yang udah nunggu kan, udah cingtong mulu gue dari tadi ini udah berapa menit gitu kan. Mending kita mulai aja ceritanya gitu kan. Bisa diceritakan dari awal, dari umur berapa, terus situasi seperti apa, berapa orang dari turun sampai atas deh. Oke, ini Dari mungkin awal lah pokoknya. ini pertama kali naik gunung ya. Tahun 2013 kalau nggak salah. Nah, itu pertama kan ini gue nggak niat naik gunung nih. Terus diajakin dipaksa gitu loh. Oh, dipaksa buat Iya. ngikut. Ayolah ikutlah, asik di sana. Oke, kita ikut tanpa peralatan, belum punya carrier dan lain sebagainya, sepatu pakai sepatu cats kan. Oh, maksudnya kayak
adanya lah. abal-abal lah Nah, gitu, iya. masih abal-abal. Noob lah. Iya, noob. Noob. Lu noob. Oke, Terus? kita lanjut. Habis itu kan kita naik 10 kalau nggak salah, naik angkutan itu kan, pakai tas-tas gede gitu. Kita berangkat jam 3 sampai itu dari kota kan itu. Oh, dari Jam 3 kota. dari kota. Terus Oke, sampai sorry gue potong. Ini tujuannya kemana dulu nih? Ke gunung apa dulu? ke Merbabu. Oh, Gunung Merbabu. Oke. Jadi dari kotanya itu dari kota terus OTW ke Merbabu gitu. Dari Magelang kan, terus basecampnya kan di kecamatan Pakistan itu. Iya. Nah itu kan sekitar 2 jam sampai basecamp. Dan dari sampai basecamp kita istirahat dulu. Nah makan lah, minum lah, kita istirahat dulu. Habis maghrib, habis sholat maghrib kan kita langsung cus berangkat. Sampai kan kita dari basecamp tuh belum sampai masuk gunungnya kan ada ladang-ladang gitu kan. Ini udah parkir motor maksudnya Udah komplit. Oh, jadi dari pos pertama yang paling bawah itu Dari kan base biasanya camp, ya, di base camp pertama Base camp. terus lagi ini udah jalan lah Jalan, ceritanya gitu. Jadi sorry bisa disingkat kalau tadi awalnya nggak niat, terus kan Iya. terus nggak niat cuma habis dipaksa terus diajak ke Merbabu itu kan, terus dari camp. Nah, ini cerita dari camp ini ada keanehan-keanehan nggak? Dari camp belum. Cuma niat Biasa, aja yang nggak biasa. niat itu aja yang Nggak bikin niat, aneh ya, gitu kan aneh. ya. Terus oke bisa dilanjut dong. Oke, kita jalan melewati ladang-ladang petani lah itu. Hmm. Kita jalan sekitar 10 menit kalau nggak salah. Habis itu kan habis ladang petani kita masuk tanah gunung itu. Terus ada makam pertama. Kita kan berdoa di situ. Ya istilahnya kan menghargai leluhur. Iya, Di menghargai. situ kan. Baru habis berdoa si leader ini udah nggak enak, leader guide ini udah nggak enak perasaannya. Tapi kan nggak ngomong. Ini berapa orang nih? 10 10 orang ini. 10 Oh, orang. berarti cerita yang tadi beneran Ya, nih. tadi beneran. Leadernya nggak enak. Terus Dia nggak enak, tapi kan nggak ngomong sama anak-anak. Ya udah berdoa. Habis itu kita berangkat. Depan sendiri leader, tengah itu anggota tim, yang belakang sweeper namanya. iya kayak mau touring ya. Kalau Kayak touring kan touring. ada leader dan Sweeper, sweeper. kayak leader, Terus sweeper. Terus kan saya di tengah tuh, soalnya kan pemula kan. iya. Di tengah kita jalan. Sehabis jalan sebelum pos 1 kan biasa ada hewan-hewan, monyet-monyet kan disambut dengan pemandangan itulah. Iya, pemandangan dengan satwa yang di sana. Satwa Ya. yang sana. Satwa. Sampai sebelum pos 1 udah nggak enak, maksudnya kok sesek banget gak kayak biasanya. Itu saya sendiri yang rasain. Itu nggak karena capek atau Enggak. belum capek tadi? Belum. Cuman sesek gitu. Sesek kayak ada yang giniin loh. Oh, kayak ada yang gitu lah, gue nggak tahu apa sih bro, tulis komentar dan gini tuh Iyalah. apa sih? Meluk tahu lah, meluk oh Iya, lah. nggak tahu meluk, nggak tahu apa, kayak gemes gitu anjing. Yoi. Gue tulis komentar apa tuh. Terus kan kita nyampe pos 1 tuh. Pos 1 kita break. Nggak ada 10 menit, mungkin 5 menitan. Ya namanya orang Indonesia kan break pasti ngerokok kan. Kita break, lanjut lagi. Nah, habis pos 1 tuh teman aku tuh ngomong, kalau bahasa Jawanya gini, wah aku nek neng dhuwur ono angkringan tuku lah. Kata dia ngomong gitu. Artinya kalau Di atas ada Angkringan, angkringan gitu kan, iya. beli gitu loh. iya beli Kan pada ngakak semua tuh. Ya enggak cuma leadernya sama sweepernya kan, mereka udah pro. pengalaman. Habis itu bener kita jalan 100 meter, yang ngomong itu dia lihat ada angkringan itu di bawah pohon gede, yang jagain cewek rambut panjang tapi gini nih, terus rambutnya gini kan. Waduh, Tapi yang lain nggak lihat, cuma Iya. dia doang. gitu. Yuk. Terus Terus habis itu kan kaku dia diem. ini lagi situasinya maksudnya di malam itu tuh hujan atau Enggak, biasa. biasa aja? Biasa ya, malam biasa. Sekitar jam berapa tuh? Tujuan lah ya, 7 lebih lah, hampir setengah 8. Oh, jam 7:30. Oke. Terus dia ngelihat terus. Lihat kan nge-freeze dia, diem aja. Terus tanya sama teman gue, "Hei, ngapain lu?" Enggak. Ya udah ya jalan kalau nggak apa-apa. Oke, kita jalan lagi beberapa meter, kan break lagi tuh. Capek Capek balik. kan, masih tanjakan terjal gitu kan. Kita break lagi, salah satu anggota ngelihat kayak lampu 2 gitu.
lampu 2 tuh apa kan, dia kan maju kan, kalau break kita matiin semua senter ya Iya. biar ngirit pencahayaan. Sampai situ dia maju kayak ngeliat-ngeliat gini loh, apa Oh, tuh? kayak tengok-tengok gitu Heeh. kan. Terus Maksudnya balik kayak lagi mencari tahu Heeh. itu apa sih gitu. Di mana tuh? Maksudnya di langit apa gimana? Enggak, di kan kita break di pohon-pohon terus ada semak-semak gitu kan. Heeh. Nah itu di semak-semak gitu Kayak ada mata lah. kayak lampu merah 2 gitu loh. Heeh, Nah, gede. gede banget. Heeh. Terus dia balik lagi ke rombongan, nggak bilang. Oke, kita jalan lagi. Itu kan ada yang kesurupan nih satu nih. Oh, kayak abis jalan itu ada yang kesurupan gitu. Jadi dia tuh pas ibaratnya jalan bentar, break lagi, kayak pingsan gitu loh. Pingsan. Pingsan. Heeh. Habis itu gimana? Meraung-raung gitu loh. Oh, kayak Macan. nah, kayak ya lu kalau pernah nonton film zombie ya, Mm-mm. orang Ya, Indonesia mana zombie. pernah sih nggak tahu orang kesurupan gitu kan. Orang Indonesia mah udah paham banget lah gitu kan, kesurupan banget Indonesia tuh gitu loh. Ya kayak orang kesurupan gitu. Pokoknya Itu gitu tuh loh. maksudnya kan ada 10 orang gitu. Kita sebut aja si A yang tadi pertama kali itu yang ngomong angkringan ya. Si Terus si A. B sama C yang ngelihat lampu Si lampu Bea, merah itu. lampu Terus merah ini itu. beda orang lagi. Beda orang lagi. Si D ini. Beda orang lagi. Dia Dia pingsan. kayak Mm-mm. kesurupan gitu kan. Mm-mm. Itu kan bingung kita. Ya Mm-mm. baca-baca sebisanya lah. Baca sebisanya. Terus pakai air gitu di apa nih? Dibasuh ke Dibasuh mukanya. mukanya. Habis itu 5 menitan sadar. Terus kita break agak lama itu. Break agak lama, habis sadar kita jalan lah pelan-pelan, nggak apa-apa. Super bilang santai aja, nggak apa-apa lah. Yang penting kita nyampe tujuan kan gitu. Iya. Habis itu kan normal, Berjalan normal. Ini jam berapa nih sekitaran nih? Jam 8:30 mungkin ya. Oh, setelah itu kesurupan itu 8:30 gitu. 9 kita nyampe di pos 2. Di pos 2 itu kita diriin camp kan. Tapi cuma berapa tenda sih di situ? Waktunya sepi banget, nggak kayak kalau tahun baru, kalau 17 Agustus kan ramai. Oh, Itu banyak sepi. orang yang naik gitu ya kalau tanggal-tanggal besar tuh gitu ya. Sepi banget tuh. Itu cuma 3 kalau nggak 4 tenda di situ. Di pos 2 Pos tuh. 2 itu. Dari bawah tadi jam berapa tuh? Habis maghrib. Habis maghrib terus nyampe Terus sono sampai pos 2 jam 9 lebih lah. jam 9 lebih tuh. Hampir setengah 10 lah. Jam 9 lebih. Terus Kita diriin tenda. Habis diriin tenda kan kita biasa kan makan, ngobrol-ngobrol. Nah itu baru cerita semua di situ. Yang tadi ada kejadian tuh mereka pada cerita. oh enggak, maksudnya kalau kan tadi kan bikin api segala macam kan. Enggak lah. Oh, maksudnya udah pakai kompor Udah, ya? pakai Udah, kompor. kirain kayak api unggun segala macam gitu kan. Kan Kalau di takutnya- film itu kan ada kayak ngumpulin kayu yuk gitu kan. Ya Kan kan? itu nggak boleh kan kita buat Iya, api. di sana nggak boleh Takutnya tahu. kan kebakaran atau gimana Iya, gitu. karena sekarang udah tahu, kalau dulu nggak tahu kan. Ya, iya. Iya, jadi di saat itu mereka pada cerita gitu kan. Udah cerita. Dan bagaimana ekspresi kalian setelah mendengarkan cerita tadi di saat di tengah-tengah perjalanan itu, belum sampai atas dan malam juga gitu. Gimana rasanya? Yang pasti ya kaget lah. Orang yang nggak ngeliat tuh kan pasti kaget banget. Iya. Masa sih? Aku aja nggak ngeliat apa-apa gitu kan. Iya, benar-benar. Cuman yang lain itu ngerasain sesek juga nggak kayak lu? Enggak lah. Mereka biasa. Nggak ngerasain apa-apa. Oh gitu. Jalan aja deh. Berarti gangguan itu terjadi malam itu aja atau maksudnya setelah ini pada cerita gitu kan? Setelah cerita kalian tidur atau? Nah ini kan setelah makan, ngopi-ngopi, ngerokok kan kita tidur tuh. Soalnya dari pos 2 berapa tenda nih? Dari 10 orang itu dibikin berapa tenda? 10 orang 3 tenda. 3 tenda. Jadi ada yang 3, 4. Pokoknya campur lah, ada yang kapasitas 2, kapasitas 4 gitu kan. Nah terus kan kita habis makan tidur, ada yang nggak tidur satu tuh. Gak bisa tidur apa kenapa? Ya emang jagain tenda. Oh, jaga tenda. Takutnya apa tuh jaga tenda? Ya emang kita gantian kan biasanya, kalau yang lain tidur gantian jagain tenda. Ya takutnya ada hewan aja. Kan masih pos 2 kan. Iya, Ada masih hewan. hutan-hutan ya. Kalau pos 2 sih lapang, tapi sekitarnya kan udang. Oh Hutan-hutan. iya. Terus? Habis itu kan kita tidur, mau ke pos 3 itu kan jam 2 malam. Jam 2 malam tuh kita dibangunin semua. Habis itu prepare, kita berangkat semua. Tapi si leader ini udah bilang, aku nggak mau ikut ah.
kalau bahasa Jawanya apa ya? Akuraan melu lah. Enggak, mamang gitu loh. Hah? Mamang itu apa ya? Mamang. Kayak was-was atau apa ya? Oh, kayak was-was saya. Oke. Jadi kayak was-was, kayak ngerasa deg-degan gue nggak enak perasaan gue gitu. Terus habis itu kan ya udah, yang mau naik, ya enggak tetap di sini. Nah, yang naik itu kan 7 orang, sisanya di tenda. Nah, pas naik ini 7 orang itu jalan sekitar 50 meter. Ini lu termasuk di situ? Iya. Terus 1 orang berhenti. Tiba-tiba. Wah, nggak jadi ikut gue balik aja ke tenda gitu katanya. Loh kenapa? Nggak enak ini perasaannya, udah enak nih pokoknya. Gitu aja kan. Terus dia balik. Itu dia nggak ngeliat apa-apa, cuma perasaan aja. Perasaannya nggak enak. Dia balik. Sisanya kan 6 tuh. Iya, 6 orang. Naik semua. Nah, sekitar berapa meter ya? 100-an lah udah jalan batu-batu itu. Yang tadi lihat angkringan itu. Iya. Dia lihat cewek terbang tuh di samping tuh, gitu. Anjing. Dia doang yang lihat. Dia doang yang ngeliat. Dia doang yang lihat. Kalian semua nggak ngeliat? Yang lihat. Dan ekspresi dia gimana pas? Tetap jalan. Sekitar 5 menit. Dia mutusin break. Oke, break. Di break. Ini aku sendiri. Itu muntah-muntah. Tiba-tiba. Kayak berat di sini. Muntah-muntah jadi-jadinya. Tetap tak paksain maju lagi. Kita jalan lagi. Yang lain ikut pusing. Sekitar 4 orang pusing semua. Taruh dulu nih. Gue penasaran, maksudnya yang terbang itu kayak sosok kuntilanak gitu kali ya? Mungkin bisa iya, dibilang bisa gitu, dibilang seperti itu. Soalnya gitu kan ya. pakai jubah putih. Dia cepet kan. Cuman Wus dia gitu cerita nggak spesifik, nggak kayak mukanya gimana? Enggak lihat gitu. Kan cuma wus, tapi kayak rambutnya dia kayak ngeliat sekilas gitu lah ya. Tapi rambutnya kelihatan kayak cewek naik motor itu. Iya. Gitu, kita jalan lagi pada pusing semua kan ini. Ini jadi 1 orang ngeliat itu, terus lu udah muntah-muntah dulu. Muntah-muntah dulu. Terus yang 4 orang? 4 orang pusing semua. Pusing semua. Kita break dulu. Ada 1 orang itu yang lain lagi ini, lain orang lagi nih, yang belum mengalami kejadian apa-apa sebelumnya. Dia lihat mata-mata kayak ngeliatin kita gitu loh. Jadi kan ini kita terjal gini, ini batu-batu. Nah, kita di batu gede, break. Iya. Terus ini ada semak-semak itu di atas. Mata-mata tuh di semak-semak gitu loh. Kayak ngeliatin kita gitu. Iya, kayak creepy ini di film-filmnya tuh ya, kayak mata merah gitu, ya, bener. gitu. Terus itu gua mutah lagi tuh. Gak tahu kenapa, kayak mual. Cuman lu nggak ngeliat apa-apa, mutah. Nggak ngeliat apa, mutah, mual. Mungkin ketempelan kali ya. Nggak tahu juga. Biasanya kan gitu katanya. Kata orang-orang. Kata orang-orang gitu. Terus ini udah gue putusin pulang nih ke pos 2. Sama 1 orang lagi nganterin. Ya udah, gue pulang dulu aja sama ini nganterin. Yang lain kalau mau naik lah. Oke, gue pulang ke pos 2. Dia naik sampai atas kebetulan kabut ya. Jadi lu nggak termasuk yang nggak termasuk. Jadi teman lu itu naik dan pas nyampe atas ternyata kabut. Iya, terus kan lu ke pos 2 nih gitu. Pos 2. Lu cerita dari first impression lu aja, maksudnya dari yang lu rasain pas itu. Kan ini kan teman lu kan terpisah nih, pasti ceritanya ntar kan. Jadi yang lu alamin dulu aja. Yang gue alamin sih ya kaget sih, kok ngapa bisa kayak gini ya, berat banget badannya, terus muntah-muntah, pusing gitu kan. Terus nggak masuk angin, nggak apa-apa. Sampai pos 2 kan masuk SB itu. Terus di sana itu minyak angin lah. Minum obat lah. Terus tidur. Mereka kan muncak nih. Paginya habis sunrise kan mereka turun. Nah, baru kita makan sambil cerita-cerita itu kejadian tadi malam. Setelah sunrise itu mereka turun dan bertemu dengan tim yang tadi 10 orang ini. Itu kita cerita-cerita. Itu jam berapa tuh ketemu di situ? Kan sunrise kan ya pasti pagi lah, sunrise kan jam gitu. Terus pas ketemu di itu jam 8. Berarti enggak lama banget lah ya. Ya enggak. Soalnya kan kabut juga kan di atas. Iya. Terus di saat ketemu cerita-cerita gimana? Ada 1 orang leader itu kan kayak tahu gitu loh. Tahu yang kayak gitu loh. Hal-hal yang berbau seperti itu gitu ya. Terus mereka cerita, si leader itu cerita, ternyata kenapa kita bisa kayak gitu, ternyata dari bawah udah
katanya ada yang nggak sopan gitu loh. Nggak sopannya itu gimana? Nggak sopan, Maksudnya terlalu- di makam itu. Terlalu perjanjiannya kelewatan lah. Ah, Terus mereka kan yang ibarat penunggu situ kan nggak seneng. Ibaratnya kita kan bertamu kok nggak sopan kan sama iya. aja kan. Yang Nggak punya seneng. rumah Punya juga rumah nggak seneng. nggak enak Mm-mm. juga kan, pasti kan kayak kita ibaratin Seneng. manusia aja gitu. Terus menurut lu menurut lu hal-hal apa sih yang kayak, kan lu pertama kali kan ya naik ke situ Iya, kan gitu, terus lu tiba-tiba kayak begitu gitu, terus setelah kejadian itu hal apa sih kayak lu tuh yang lu petik gitu dari situ gitu kan, akhirnya lu habis itu kan lu tetap masih muncak-muncak lagi kan pasti. gitu kan, jadi kayak lu tuh pegang gitu Yang sampai pasti kalau Mm. kita muncak selalu serius dalam berdoa, jangan bercanda kelewatan, jangan pakai susuk pengaman keris atau apa di dalam tubuh. Itu kenapa tuh? Waduh. Kenapa ada susuk, ada itu gitu. Mau lanjut? Enggak maksudnya mungkin kalau penasaran gitu ya. Mungkin berarti lu tau kayak mitos-mitosnya gitu ya. Ya Sedikit. sedikit tahu lah. Oke, jadi mungkin gini deh, kalau kalian kan ya, mungkin gue bakal lanjut di part 2 karena videonya udah lama, udah berapa? 20 menit ya? Udah 20 menitan bro gitu, ntar kita lanjut di chapter selanjutnya, oke? Oke, jangan, oh iya, jangan lupa subscribe ya kan channel kita gitu kan, jangan lupa dengerin juga, kita kan ada di Spotify juga, Distillation Production ya kan, Instagramnya juga kalian bisa kunjungi, bisa follow juga di Distillation Production. Kita juga punya merchandise di @distillationempire ya kan. Kalau mau beli bisa di Instagram shoppingnya ya, langsung masuk ke Distillation Empire itu gitu. Kalau kalian punya cerita horor juga bisa tulis di DM ke IG, atau kalian bisa kirim email ke distillationempire@gmail.com. Nying. Lama banget nggak nge-podcast jadi lupa gitu kan ya gitu ya. Oke, mungkin kita bakal lanjut lagi di episode kedua. Dadah.